Para wong sing kawula mulyakaken. Terus sak mangke ngertos. Jadi wong Islam dawuh Nabi Ibrahim pujura zamane. Kowe aja sampe ngarapno nemen-nemen bang. Dene kowe moh bang karepmu panjen api-api wong. Tapi aja ngarap. Sebab kowe ya, pada dasarnya agama itu menolak transaksi peminjaman uang yang memberikan kompensasi hasil berlebih. Ya, itu bahasa hukum agamanya, fikihnya itu bunyinya kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi pinjaman yang membawa hasil berlebih, ya, jadi additional returns, itu dianggap riba yusri, dan riba dilarang oleh agama. Ya, nama haramallahu riba wa yurbis shadaqat. Ini Quran yang bilang begitu. Namun dalam soal pinjaman bank itu bukan sekedar pinjaman. Pinjaman bank itu suatu entitas tersendiri. Jadi ada pinjaman dan bank kan. Nah, di sini adalah suatu pinjaman yang menurut saya tidak masuk dalam kategori qard. Jadi karena itu tidak dilarang adanya pengembalian berlebih. Pinjaman bank ini adalah pinjaman untuk diputar lagi, untuk diusahakan. Nah, pengusahaan uang mendatangkan hasil. Hasil ini dibagi dengan diperhitungkan segala macam resiko-resiko ini itu ya, bentuknya dalam bentuk pengembalian periodik yang disebut bunga bank. Nah, menurut saya itu bukan riba, karena dia adalah semacam bagi hasil dalam bentuk yang canggih. Nah, jadi itu namanya qirat. Pemutaran uang itu qirat. Jadi dari bukan qard tapi qirat. Ulama lantas beda pendapat menyangkut bunga bank. Ini haram atau tidak. Saya tidak akan bahas panjang lebar itu, saya hanya akan berkata begini. Kendati ulama beda pendapat, tetapi kita bisa berkata bahwa berinteraksi dengan bank-bank syariah itu mendekati kebenaran tuntunan agama. Tetapi berinteraksi dengan bank-bank konvensional tidak pasti bahwa itu terlarang oleh agama. Ya. Jadi kalau mau tenang ke sana, ya toh. Tapi kalau di sini itu belum tentu, karena masih ada ulama yang membolehkan. Oke. Betapapun kalau riba semua berkata haram. Hanya persoalannya bunga bank itu riba atau bukan. Ada yang berkata riba, ada yang berkata bukan riba. Apa aturan pemerintah itu termasuk akad? Nah, itu masih diperselisihkan. Dan kalau dikategorikan aturan itu enggak termasuk akad, aturan pemerintah, maka tambahan sekian persen itu enggak termasuk riba. Sebab yang namanya riba itu tambahan yang diikat dalam akad. Kon, aku gelem nyeli kon, pokok sak bulan nambah sak mini. Deal. Iku lho jenenge riba temenan. Sementara zaman ke bank itu enggak ada kalimat begitu, daftar ngisi blanko, tanda tangan, cap jempol, materai, selesai. Sampean sebagai peminjam mengikuti aturan, pihak bank juga mengikuti aturan yang ditetapkan BI. Bank level ini sekian persen, bank level ini sekian persen, bank pengkreditan rakyat sekian persen, bank dunia sekian persen. Mau nggak mau ya sudah begitu. Jadi nambah itu ya karena aturan. Ngerti ya? Nah, jadi masuk kategori subhat. Saiki ngene wis, aku nyilih duit kowe 1 juta. Gitu ya, Dek ya. Terus aku supaya ndak riba, aku balik ke kowe 3 bulan kemudian 1 juta. Itu berarti bener gitu. Nek aku nambahi 100.000 riba. Gitu. Riba gitu. Loh. Ngene, aku nyilih kowe 1 juta, aku matur nuwun nang karo kowe, maka matur nuwun saya wujudkan dengan nambahin.
Riba ndak? Lah ya. Jadi wong sing anti riba sebagian di antara mereka janjian mergo ora gelem rugi. Mergo udil kadang-kadang sebagian gitu ya. Jadi riba tidak riba masih diperdebatkan. Kalau saya ya, loh orang harus bersyukur dong. Masa enggak bersyukur? Masa kowe nyilih semene balik ke semene? Masa kowe kamu nyilih motor enggak kamu cuci? Masa enggak kamu isi bensin? Enggak kamu kebai kan begitu. Jadi ada kasus kalau kamu yang memaksa saya untuk mengembalikan 1.200.000 itu berarti ada potensi untuk tidak halal. Karena ada pemaksaan terhadap kondisi saya yang tidak berdaya. Tetapi kalau saya mau bersyukur, bahkan saya kembalikan 2 juta, bukan saja tidak boleh, tapi baik menurut saya. Gitu ya, Dik ya. Jadi ini masih dalam perdebatan, Pak. Ya, kalau saya berpendapat seperti itu. Dan ini saya sebetulnya gini, minjam ke bank itu nggak dosa. Kalau banknya mengajarkan tuntunan yang benar. Tapi kalau ketentuan di banknya mengarahkan pada dosa, baru jadi dosa. Misal, ada bank syariah dengan ketentuan syariah. Pinjam meminjam itu diatur, utang piutang itu ada aturannya. Nabi pernah meminjam dan dikembalikan dalam pinjaman. Ya, sahabat lain pernah meminjam, dikembalikan dalam pinjaman. Turun aturan tentang pinjam meminjam. Quran saya surah kedua, Al-Baqarah 282. Paling panjang di Quran. Sebelah kiri, atas sampai dengan bawah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Hai orang-orang beriman, jika Anda akan saling meminjam dalam berutang. Ada aturannya. Jadi meminjam itu kalau memang dibutuhkan baru. Kalau tidak jangan buka pintu utang. Jangan buka. فوائد البنوك ما يقالش يا أستاذ عمر فوائد البنوك قل معاملات البنوك أنا لا أستطيع أن أقول أن كل معاملات البنوك حلال أو حرام وإنما منها الحلال ومنها الحرام ولذلك أنا دايما أقول قل لي كيف تتعامل مع البنك أنا أقول لك الحكم الشرعي العادي فضيلتك اللي الناس كلهم بيودعوا أنا عندما مثلا أنا شخصيا أهو عندما أذهب إلى أي بنك من البنوك وأقول له خذ هذا المال فاستثمره لي فيما أحله الله وما تعطيه لي من أرباح فأنا راضي به لأني أنا راجل وظيفتي شيخ أزهر ولا نعرف نتاجر وحتى لو كنت نعرف نتاجر الناس لو أنا عرفوا أن أنا بنتاجر مش هتسيبني ولا عنديش وقت علشان خاطر ان انا فانت وكيل عني وكالة مطلقة في ان تستثمر لي اموالي فيما احله الله فقال لي هذا المال ان ابقيته عندي لمدة 3 شهور ساعطيك كذا ان ابقيته لمدة سنة ساعطيك كذا ان ابقيته لمدة 6 اشهر ساعطيك كذا في هذه الحالة وانا رضيت بما قاله لي في هذه الحالة هذه معاملة حلال 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 ولا شيء فيه.